Makanya disebut hadis dhaif itu di antara salah satu yang membawa berita dari sekian banyak sahabat sampai kepada kita, itu disinyalir ada seorang sahabat yang memang perilakunya tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali, melanjutkan kajian setiap Sabtu ketika, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dan barokah, dan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah, semua doa-doa kita dijawab oleh Allah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatin wa hajatin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon bantuan Fatihah sekali lagi ditujukan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Mudah-mudahan diberikan kekuatan iman lahir dan batin, diberikan kemudahan dan pertolongan untuk bisa mengalahkan Zionis Israel, sehingga Palestina menjadi negara yang merdeka, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semua para syuhada yang meninggal mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Lillahi ta'ala lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita baca sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita akan membahas tentang hukum riba, ngerasan. Jadi karena ini bermula dari pertanyaan seorang jamaah, khususnya terkait dengan pilkada, kita akan harus memilih salah satu di antara beberapa pilihan yang disuguhkan kepada kita. Nah, ketika ngobrol-ngobrol, kita kan harus membicarakan kenapa pilih A, kenapa pilih B, kenapa pilih C. Karena itu kita mau tidak mau kan membicarakan kebaikan dan kekurangannya. Nah, membicarakan kekurangan, bahkan keburukan atau kelemahan orang lain, itu adalah bagian dari riba. Karena kalau sampai krungu wonge, kan kita tidak ingin kalau dibicarakan kesalahan kita. Karena itu riba kepada salah satu calon pemimpin, apakah boleh atau tidak. Nah, disinilah perlu kita pahami bersama. Jadi pada dasarnya riba adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Islam. Tetapi dalam kondisi tertentu kita boleh menempuh jalan tersebut karena kepentingan-kepentingan yang hendak dituju. Nah, dari sinilah saya menemukan pendapat seorang ulama besar bernama Imam An-Nawawi, menyebutkan ada 6 kondisi di mana seorang muslim boleh menghibah, ngerasani orang lain.
Mungkin ini terdengar aneh di telinga kita, ngerasani kok oleh, kan ngaten nggih. Nah, dalam kondisi apa? Ini beliau dalam kitabnya namanya Al-Adhkar menyampaikan, ketahuilah ghibah sekalipun diharamkan tapi dibolehkan dalam beberapa kondisi tertentu untuk suatu kemaslahatan. Hal yang membolehkan ghibah adalah sebuah tujuan yang dibenarkan menurut syar'i, di mana tujuan tidak tercapai tanpa ghibah tersebut. Nah, jadi ghibah diperbolehkan karena demi kemaslahatan. Karena kemaslahatan itu bisa dicapai, salah satu yang ditempuh harus melalui ghibah atau ngerasani. Tanpa ngerasani tidak akan tercapai tujuan itu. Apa itu? Pertama, misalnya dalam sidang perkara di muka hakim. Nah, seseorang boleh menceritakan penganiayaan yang diperlakukan terhadap dirinya secara zalim. Jadi kula jenengan kalau dizalimi orang, disakiti orang, dirugikan orang tapi nggak iso bales, kan lapor polisi, lapor ke hakim, gini apa mboten? Otomatis ketika melaporkan itu jelas menceritakan kezaliman orang lain terhadap diri kita. Kita sakit hati disebabkan karena perbuatannya. Apa sing dilakoni orang itu, otomatis kita sampaikan kepada polisi, kepada hakim, biar dia apa? Dihukum. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin panjenengan melihat tayangan video di Sidoarjo itu, ono ibu yang pun sepuh ya, tapi punya perilaku aneh. Piyambak itu rajin pagi sore membuang kotoran di rumah tetangganya. Jenengan ngikuti berita itu? Loh, saya heran. Sampai ada orang memvideo dan memviralkan, berarti kan bukan sekali dua kali. Cek kau beri mendino ngengek, kemudian diwadahi, dilempar di tetangganya. Kemudian kalau kotoran nggak ada, air kencingnya, dan itu tidak sekali dua kali. Nah, atas kejadian inilah kemudian orang yang merasa dirugikan ini, tetangganya ini melaporkan ke polisi, dan saat itulah ditangkap dan dihukum 3 bulan lamanya. Loh, 3 bulan itu mboten waktu yang singkat. Saya membayangkan di penjara 3 bulan. Jangankan di penjara, kula jenengan misalnya ambek anake dikunci ning kamar, disediakan kamar mandi, dilengkapi dengan TV, mangan disuguhi ping 3, tapi mboten oleh metu. Bahagian apa tambah sumpek? Misalnya 1 minggu saja pasti stres sumpek, apalagi di penjara. Makanya mboten enten tiyang niku bercita-cita umpama gak duwe kerjaan ning penjara ping 3 mangan gratis, kan ngoten. Ini kan nang penjara nggak enak. Lo begitu keluar ternyata mboten kapok, diulang kembali, dan kasusnya kemudian ditangani lagi oleh polisi, oleh Satpol PP, oleh pengadilan. Kira-kira hukuman apa yang tepat supaya ibu ini ada efek jerah, gak mbaleni maneh? Nah, sekali lagi ibu ngerasani dalam konteks lapor kepada hakim, pengadilan, kepada polisi atas kezaliman yang diberikan kepada kita, itu juga harus ngomong no eleke wong. Nggih napa mboten? Tapi boleh. Kemudian yang kedua, dalam melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat kepolisian atau otoritas terkait dengan niat mengubah kemungkaran tersebut. Nah, ini sama dengan yang di atas.
Jadi ada orang yang berbuat zalim kepada kita, ya, supaya mereka juga ada perlakuan yang setimpal atau dihukum, ya, supaya tidak mengulangi, itu boleh, termasuk kepada polisi tadi. Ketiga, dalam meminta fatwa kepada seorang mufti, seseorang boleh menceritakan masalahnya untuk memberikan gambaran yang jelas bagi ulama yang mengeluarkan fatwa. Tetapi kalau penyebutan nama secara personal tidak dibutuhkan, lebih baik tidak mengambil jalan ghibah. Contoh, kula jenengan tukaran ambek bojone. Nah, sementara bojone iki ngomaplokan wis medhit pisan misalnya. Terus mau memutuskan iki tak terusno apa enggak, kan ngoten nggih. Wadul nangone Ustaz Jazil, terus pundi kula niki? Terus pundi gimana? Nah, otomatis ketika menyampaikan kondisi dan situasi yang dialami kan harus menceritakan kondisi eleke bojo nggih napa mboten? Kalau tidak diceritakan sebenarnya gimana saya sebagai ustadz bisa memberikan jalan keluar yang terbaik? Walah, kalau hanya sekedar itu bisa dimusyawarahkan, jangan mengambil jalan cerai. Cerai itu adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Cobalah, kan ngoten nggih. Nah, ketika kita minta fatwa kepada ulama, kepada kiai yang harus menceritakan keburukan orang lain, bahkan mungkin menyampaikan aib yang ada di dalam keluarga kita, itu diperbolehkan dalam rangka untuk memperoleh nasihat keputusan yang tepat. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian yang keempat, mengingatkan publik agar terhindar dari kejahatan pihak tertentu, baik personal maupun institusi. Misalnya seseorang yang dilakukan oleh para ahli hadis terhadap para perawi bermasalah, ya. Jadi Bapak Ibu, dulu para peneliti hadis apakah ini sahih atau tidak, hadis yang disampaikan atau tidak, itu harus meneliti sopo sing menyebarkan dan membawa berita ini. Kok sampai mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, oh kalau dia tukang bohong, tukang bujui, maka hadisnya tidak sahih. Walaupun yang dari sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah sana baik, tetapi kalau ada seorang sahabat saja yang kemudian di antara sahabat-sahabat yang baik itu yang menyampaikan adalah orang yang tidak baik, maka hadisnya tidak boleh diterima, atau derajatnya tidak sampai sahih atau hasan. Makanya disebut hadis dhaif itu di antara salah satu yang membawa berita dari sekian banyak sahabat sampai kepada kita, itu disinyalir ada seorang sahabat yang memang perilakunya tidak baik. Nah, dalam konteks kekinian, misalnya ada travel umroh yang bermasalah, misalnya, kan banyak orang yang sudah bayar kemudian tidak berangkat. Kasus-kasus travel dulu kan murah, berbondong-bondong orang membayar, tapi akhirnya yang diberangkatkan, yang untuk menarik masa itu hanya awal saja, tapi setelah itu nggak ada yang diberangkatkan. Nah, menceritakan peristiwa yang dialami oleh jamaah akibat dari keburukan perilaku travel ini, itu adalah diperbolehkan supaya tidak terjadi korban berikutnya dan seterusnya. Contoh yang kelima, dalam kondisi di mana pihak-pihak tertentu melakukan kejahatan terang-terangan seperti minum khamr,
mengambil harta secara zalim, menarik upeti, mengambil kebijakan-kebijakan batil. Dalam kondisi ini kita boleh menghibah pihak tersebut sesuai dengan kejahatan yang diperlihatkannya, tetapi kita harap menyebutkan aib lain pihak tersebut yang tidak dilakukan secara terang-terangan. Jadi ini kalau kita misalnya di kampung ada si A si B yang memang seringkali nyolong ya, atau terjadi pencurian atau kejahatan yang disebabkan seseorang, kita boleh mengkabarkan, hati-hati dengan Pak Jazil, kira-kira ngoten lah. Ojo sembarangan, umpama nyilih duit ojo pisan-pisan diutangi. Kemarin itu banyak yang jadi korban. Jarene bulan depan disauri, tapi ternyata menceritakan kejahatan, kezaliman seseorang supaya tidak terjadi korban berikutnya, itu hukumnya boleh. Itu tadi misalnya seseorang, loh aku kok tahu diutangi, wingi jarine anake iku mlebu rumah sakit, sing siji diutangi alasane jarene mau ngirimi anake sekolah, sing siji jarene mau bayar SPP, dilalah ketemu kabeh niku lho, gak ono sing dilu sauri. Nah, supaya tidak terjadi korban berikutnya atas perilakunya, ketidakjujurannya, ini hukumnya boleh. Ngerasani wong yang sering membuat orang lain tertipu supaya tidak terjadi korban berikutnya. Nah, ini tadi Bapak Ibu, termasuk mengambil kebijakan-kebijakan batil tadi ya. Jadi kalau kula jenengan mau menjelaskan kepada orang lain terkait dengan pilihan kita tadi ya, otomatis panjenengan ketika mau milih si A, si B, si C ini kan berarti kan harus menceritakan keburukannya. Nah, di dalam menentukan pilihan ini hukumnya boleh ya, karena dalam rangka untuk memperoleh pilihan yang tepat, ojo sampai kita milih calon yang merugikan masyarakat, apalagi kebijakan-kebijakannya seringkali merugikan banyak orang. Ojo pilih ini karena 1, 2, 3. Nah, ini dalam rangka menentukan pilihan yang terbaik. Kalau memang itu memang betul-betul terjadi, kita boleh. Tapi diingatkan oleh Imam Nawawi, jangan menceritakan sesuatu yang memang tidak mereka lakukan. Jadi ya, yang kita tahu kira-kira apa yang merugikan masyarakat dan kemudian kita sampaikan di dalam rangka menentukan pilihan yang tepat, itu hukumnya boleh. Termasuk begini Bapak Ibu, kula jenengan arepe milih mantu disodori seseorang, kan mesti takok sapa iku, kan ngoten nggih. Nah, ketika takok sapa iku, dilalah satu orang ini karena teman akrab mungkin menceritakan kebaikannya, terus kemudian tanya yang lainnya, jangan pilih si A, itu memangnya orangnya baik, tapi kemarin dia melakukan perbuatan ini dan itu. Nah, ketika menceritakan kejelekannya di dalam rangka menentukan pilihan milih mantu, itu hukumnya boleh ya. Jadi karena kita mencari informasi tentang si A, kalau memang itu sebelumnya tidak kenal. Kan tidak selalu calon mantu itu kenal sebelumnya. Kadang-kadang ada orang yang membawa dan memperkenalkan. Gini apa betul? Nah, ketika dia diperkenalkan kepada keluarga kita, kan mesti takon, sopo, apa kerjaannya, sekolahnya di mana, terus sehari-harinya gimana, kan ngoten. Nah, ketika kemudian menyampaikan hal-hal yang tidak baik terkait dengan dirinya, itulah yang disebut dengan ghibah atau ngrasani. Tapi dalam konteks ngolek mantu
itu juga hukumnya boleh. Ya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah menandai seseorang dengan kekurangan fisik atau gelar-gelar terburuknya. Ya, misalnya Abdullah, orang yang bernama Abdullah itu kan tidak satu, tetapi kita boleh menyebutkan misalnya tanpa maksud merendahkan, Abdullah yang buta, Abdullah yang tuli, Abdullah yang bisu, dan lain sebagainya. Nah, baiknya sebutan itu didahului dengan kata-kata maaf untuk menghilangkan merendahkan atau kesan merendahkan. Misalnya Bapak Ibu kula jenengan di sini ini ada namanya Abdullah, itu ternyata buahnya. Ketika panjenengan mencari, Abdullah apa ada di masjid? Loh, Abdullah sing pundi Bu? Sing sikile pincang iku lho. Nah, karena nggak kayak ini ternyata Abdullah akeh. Atau mungkin tengerike enten Saiful Jazil itu ono telu misalnya. Saiful Jazil sing ndi? Iku lho sing biasa ngendet sandal. Nah, jadi atau menyebutkan ciri-ciri fisiknya, sing pincang, sing dublek, ya, itu boleh karena untuk memberikan informasi. Ya. Jadi beliau Imam Nawawi meminta ketika mau menyebutkan ciri fisik yang kekurangannya itu sebaiknya didahului kata maaf Abdullah yang tuli itu atau yang pincang itu. Oh nggih. Oh iya, kalau begitu ada orangnya sekarang di kamar mandi, tungguin. Nah itu jadi ketika ditanya seseorang dan terpaksa kita memberikan tanda tertentu dan tanda itu adalah merupakan kelemahan fisiknya atau keburukannya, maka itu hukumnya boleh. Sekali lagi tidak dalam rangka merendahkan atau menghinakan beliau, tapi dalam rangka untuk memperjelas supaya informasi ini bisa sampai kepada orang yang menghendaki. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Imam Nawawi mengajak kita mempertimbangkan sebab keenam. Sebab keenam ini bisa digunakan dengan niat identifikasi, bukan maksud merendahkannya. Nah, sekedar untuk mengidentifikasi, memperjelas bahwa yang dimaksud oleh orang yang tanya itu adalah Abdullah ini, ya. Kemudian Imam Nawawi menyarankan kita untuk menggunakan identifikasi lain bagi seorang di luar identifikasi fisik. Nah, kalau memang memungkinkan ada ciri-ciri lain yang tidak harus menyebutkan keburukannya secara fisik, itu memang sangat diharapkan. Tapi manakala tidak ada dan terpaksa kita harus menyebutkan keburukan fisiknya, itu boleh. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dasar yang dipakai oleh Imam Nawawi sehingga membolehkan ngerasani terkait dengan 6 hal tadi adalah berdasarkan sebuah hadis ini. Jadi ada sebuah hadis ya, di mana sahabat Ibnu Mas'ud ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ibnu Mas'ud bercerita bahwa Rasulullah pernah membagikan ghanimah. Ghanimah niku napa? Rampasan perang. Ya. Ada salah seorang Ansor kecewa. Ternyata ketika dibagi oleh Rasulullah SAW, jadi setelah mendapatkan rampasan perang yang banyak, semua sahabat kan dibagi. Ada salah seorang sahabat Ansor yang kecewa, gak trimo dum-dumane Kanjeng Nabi niki. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, Muhammad dengan ini sedang tidak mengharapkan ridho Allah. Loh, Kanjeng Nabi difitnah seperti itu. Demi Allah, dengan pembagian ini Rasulullah tidak sedang mengharapkan ridho Allah. Bahasane sakarpe dewe. Umpama cara Surabaya kan ngoten. Nek diratono rada kasar titik saudele. Nah, ini kan rada kasar nih. Artinya sahabat ini kecewa, marah. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud menemui Rasulullah SAW lalu menceritakan kekecewaan tersebut. Nah, seketika itu wajah Rasulullah berubah karena marah, lalu berkata, semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Nabi Musa yang disakiti umatnya lebih dari ini. Lalu ia bersabar.
Jadi Nabi Musa itu Rasulullah menyebut Nabi Musa, kalaulah saya difitnah seperti ini, mau gampangkan tenang, itu tidak seberapa. Nabi Musa saja yang sering disakiti oleh umatnya tetap bersabar. Bahasanya ya biarlah. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, waktu itu sahabat Ibnu Mas'ud menceritakan kejelekan seorang kepada Rasulullah. Nah itu. Jadi dalam rangka menyampaikan ada seorang sahabat yang marah, yang jelek, ngerasani Kanjeng Nabi, itu dasarnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, kalau saya difitnah gak apa-apalah, wong Nabi Musa aja difitnah yang luar biasa dan sering disakiti umatnya saja bersabar. Kalau hanya seperti ini, bahasanya ya wis biarlah gitu. Kemudian pada sebagian riwayat Ibnu Mas'ud berkata, setelah itu aku tidak membawa cerita kekecewaan seorang pun kepada Rasulullah. Menurut kami, Imam Bukhari berhujjah dengan hadis ini perihal kebolehan seorang yang menceritakan ucapan orang lain. Jadi disinilah kemudian Imam Bukhari memakai dasar bahwa menceritakan keburukan orang lain dalam rangka untuk klarifikasi, ya, itu hukumnya boleh. Kemudian hadis lain ini, ya, yang berkaitan dengan kondisi fatwa atau meminta fatwa atau pertimbangan jodoh, ya, seperti yang saya ceritakan tadi, ini dasarnya diriwayatkan oleh Hindun dan Fatimah bintu Qais berikut ini. Langsung saja terjemahnya. Dalam kitab Sahih diriwayatkan hadis Hindun, istri Abu Sufyan, dan keluhannya kepada Rasulullah SAW. Jadi seorang istri sahabat Nabi yang bernama Abu Sufyan pernah watul kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah suami yang bakhil. Jadi piyambake kelihatannya jarang dikasih blonjo oleh Abu Sufyan, sampai gak kuat ngempet watul nanggone Kanjeng. Nah, menceritakan suaminya bakhil, kemudian Rasulullah memberikan fatwa. Gimana sebagai istri seperti ini ya Rasul? Kulo bari blonjo mboten gak ada duit, anak-anak nangis wayahe Sarah terus pundi. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah kemudian membolehkan mencuri uang suami meskipun tanpa sepengetahuannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Mergo suamine medhit iku boleh, tapi aja dijupuk kabeh. Diperbolehkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi asli nih wong wedok itu kan mboten angsal mencuri uang suami, tapi dalam kondisi seperti ini menyampaikan keburukan suami dalam rangka untuk memperoleh jalan keluar atau fatwa nasihat, ini hukumnya diperbolehkan. Makanya Imam Nawawi tadi mengklasifikasikan ada 6 hal tadi, ini dasarnya. Kemudian hadis Fatimah binti Qais ini yang meminta pertimbangan dua laki-laki yang meminangnya. Ono wong loro nglamar, kemudian minta fatwa Rasulullah, sing sae pundi ya Rasul. Nah, kemudian Rasulullah memberikan nasihat, Muawiyah bin Abu Sufyan itu lelaki miskin, sedangkan Abu Jaham tak pernah lepas tongkat dari bahunya, artinya suka memukul istri. Wes, saiki awakmu karo milih Abu Sufyan niku wonge apik tapi miskin. Abu Jaham itu wonge sugih tapi ngaplokan. Nah, Rasulullah menyebut sing siji miskin, sing siji ngaplokan. Cuma bahasanya dalam hadis adalah tak pernah lepas tongkat dari baunya. Jadi nggawa tongkat maru diketukno kan ngeten. Iku berarti suka mukul. Nah, KDRT sampai nenak ndi duwe bojo masih sugih duwe akeh tapi wonge sayang tapi miskin. Ya enak sing sayang tapi iya Masjid Nurul Iman dilawan.
Ya ngoten jane. Nah, jadi ini adalah di antara dasar yang dipakai oleh Imam Nawawi ya. Dari berbagai hadis tersebut ulama menyimpulkan bahwa ghibah pada 6 kondisi ini dibolehkan tanpa maksud merendahkan, tetapi dengan niat memperjelas atau mengatasi persoalan. Nah, inilah Bapak Ibu, artinya ini ada 6 sebab yang disebutkan tadi, termasuk menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan sejumlah ulama lain menyebutkan memang dikaitan dengan ghibah tersebut memang boleh ya. Jadi diantaranya sekali lagi ketika kita mau melaporkan atas kezaliman seseorang supaya orang tersebut segera ditangkap baik oleh polisi atau masyarakat setempat ya, atau mungkin ya wis jelas sering-sering melakukan pencurian sepeda motor, keluar masuk penjara, dadak moro-moro mlebu ning masjid kene, itu juga harus diwaspadai. Sehingga kita kan mesti tolak-tolak, hati-hati, iku arek wingi mari metu teko penjara, saiki sholat neng masjid. Mungkin maksudnya dia sudah tobat, tapi karena mergo saking seringe keluar masuk penjara, kula jenengan boleh ghibah, ngomong karo kancane supaya dalam rangka waspada, jangan-jangan pas lengah kemudian nyolong maneh, kan ngoten. Iya, itu tadi diantaranya. Dan kemudian menceritakan keburukan suami atau istri agar di dalam rangka untuk memperoleh kejelasan fatwa, sikap apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini, dan seterusnya. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Ternyata walaupun ngerasani ghibah tidak boleh, ada beberapa hal yang boleh. Jadi saya tegaskan di sini termasuk kebijakan-kebijakan publik yang bisa merugikan masyarakat, termasuk dalam rangka memperoleh pilihan yang tepat di antara A, B atau C, 1, 2 dan 3. Ini boleh kita kemudian diskusi menceritakan kebaikan dan kelemahannya supaya kita memperoleh pilihan yang tepat dan mempunyai pemimpin yang betul-betul membawa kemaslahatan dunia akhirat ya. Tapi ingat, tidak boleh menceritakan apapun selain yang pernah dilakukannya ya. Ini gak dilakoni berarti namanya mengada-ada ya. Ya, kita rasakan sendiri kalau panjenengan milih A, B, C, itu kira-kira kan masing-masing punya alasan ya. Monggo. Ada pertanyaan? Persilakan. Monggo. Pertanyaan yang tidak harus ini juga boleh. Mungkin persoalan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal. Yang pertama adalah menceritakan kebaikan orang lain, tetapi ada unsur sombong di situ. Lalu yang kedua, apa bedanya mimpi karena Allah dan mimpi karena setan? Terima kasih. Mimpi karena Allah. Mimpi? Iya, mimpi karena Allah atau setan ya. Jadi baik menceritakan kebaikan orang lain tapi sombong. Jadi ibu menceritakan kebaikan itu kalau di dalam agama disebut apa? Riya. Jadi ngapunten, kalau kita melakukan kebaikan kemudian dicerita-ceritakno, itu bisa menghapus pahala kita. Gak bahaya tak? Ya walaupun dengan bahasa yang sebenarnya tidak bermaksud pamer. Contoh misalnya, kula jenengan iki rajin Senin Kemis, rajin tahajud, terus ngobrol nangani teman-teman. Ya Allah, alhamdulillah, aku iki diparingi Gusti Allah sampai hari ini istiqomah Senin Kemis, dan setiap malam tidak pernah
telat tahajud. Nah, kalau itu memang kemudian di dalam hati kita kepingin menunjukkan bahwa kita orang yang ahli ibadah, itulah yang disebut riya, itulah yang disebut sum'ah. Ketoke apik, maksudnya ingin memberi motivasi, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan hati kita, ya itulah namanya riya. Karena itu ini bahaya sekali. Di dalam satu hadis sahih kemudian diceritakan ada seseorang yang mati syahid, kemudian dipanggil oleh Allah supaya dilempar ke dalam neraka. Dia kemudian mengatakan, ya Allah, bukankah saya ini mati syahid, mati berperang di jalanmu? Dijawab oleh Allah, bohong kamu. Bukankah kamu niatnya supaya disebut seorang pemberani dan pahlawan, dan itu sudah kamu dapatkan? Maka sekarang seret ke dalam neraka. Kemudian ganti seorang yang alim, ahlul Quran, ya, disuruh melempar kepada neraka. Dia mengatakan, ya Allah, bukankah saya ini adalah seorang hafidhul Quran, seorang mubaligh ternama, kemana-mana memberikan nasihat? Disebut oleh Allah, bohong kamu, itu semua bukan karena aku, tapi karena kamu supaya disebut dengan seorang qori, seorang Al-Quran, dipuja-puja sebagai seorang mubaligh yang hebat, dan itu sudah kamu dapatkan semuanya di dunia. Sekarang masuklah ke neraka, dan seterusnya. Jadi inilah bahayanya riya, Bapak Ibu yang kami hormati. Makanya di dalam melakukan amal soleh itu memang betul, manja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah, pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Kalau melakukan satu kemaksiatan hanya dibalas sesuai dengan kesalahannya, tidak dilibatkan ganda dosanya. Tapi ingat, walaupun dilipat gandakan, syaratnya ini loh sangat berat. Wa akhlisil amal wa innan naqid basir. Kalau tidak ikhlas karena Allah, maka semua itu akan terhapus pahalanya. Jadi sekali lagi, kalau kita menceritakan kebaikan kita itu kelihatan baik, tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, bisa masuk kategori riya dan sum'ah. Tapi kalau orang lain yang menceritakan, itu nggak ada pengaruhnya. Jadi panjenengan misalnya mau mencari penceramah siapa? Kalau di Nurul Iman itu ada Ustadz Iskandar, itu baik suaranya, tapi ceramahnya mungkin gak patah enak, kira-kira ngoten lah. Ustadz Jazil itu baik loh. Akhirnya jenengan menceritakan kebaikan saya supaya orang tertarik untuk mengundang. Nah, itu boleh kalau orang lain yang menceritakan, karena tidak ada pengaruhnya ke dalam hati saya. Apalagi saya nggak tahu kan mendengar. Jadi menceritakan kebaikan orang lain itu boleh dan bahkan dianjurkan dalam rangka untuk menarik dan memotivasi orang supaya melakukan hal yang sama. Karena itu di dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal itu disebutkan, ilahu ibnatun sholihatun taqumul lail wa tasumun nahar wa tuhibbu akhbaras sholihin wal akhyar. Jadi salah satu hobinya putrinya Imam Ahmad bin Hambal ini sering suka diceritani para salafus soleh, orang-orang yang alim. Dan yang sering diceritakan kepada anaknya ini adalah tentang kebaikan dan kehebatan Imam Syafi'i, gurunya. Jadi kula jenengan menceritakan kebaikan orang lain supaya di dalam rangka untuk membangkitkan motivasi di dalam rangka beribadah dan melakukan amal soleh, itu hukumnya baik dan dianjurkan. Tapi nek sing dicerita awake dhewe itu bahaya. Yang kedua, mimpi karena Allah atau tidak. Jadi mimpi itu ada dua. Ada yang karena bisikan setan, ada karena memang bisikan malaikat.
Yang bisikan malaikat itu, ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak, ada sebuah dasar hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat dan mimpinya orang mukmin, karena dia mimpinya itu bukan mimpi biasa, tapi karena ada cahaya yang mendapatkan bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisikannya bisikan malaikat. Makanya gimana cirinya? Umpama ngeten, kula jenengan mimpi ketemu mbahe pas sholat nggowedu wiritan pas dilalah pas waktu niku utange akeh dadak ketemu mbahe le awakmu kepengin lunas utang-utang nggih Mbah ya wis gampang le nek ngono engko bengi usume wong turu ngubengono desa ambek udo nah walaupun itu baik, tapi ternyata yang dilakukan bisikannya adalah kongkon melakukan sesuatu yang di luar kontrol syariat seperti ini bertentangan, maka itu jelas bukan mbah, tapi setan. Walaupun menyerupai kakek neneknya. Nah, ketika saya menceritakan bermimpi seperti ini, waktu di Kobang Dikal Armatim itu ada seorang anggota yang tanya, Ustadz, kalau mimpi seperti ini gimana Ustadz? Saya ini waktu mbah saya mau meninggal, itu beliau berwasiat begini, le, ojo sampai lali besok nek mbah wis mati ndongakno mbah minimal mari sembahyang maca Fatihah. Dan kalau bisa Senin Kemis itu diistiqomahkan. Nah, semenjak mbah saya hidup Ustadz, saya memang selalu dibangunkan untuk sahur puasa Senin Kemis. Sampai mbah saya juga sedo, itu terus saya lakukan. Dan setiap hari saya tidak lupa untuk selalu baca Fatihah sesuai dengan wasiatnya. Endilalah Ustadz, suatu ketika saya ini pas latihan jenenge wong TNI Angkatan Laut, saking capeknya belum sempat membaca Fatihah mbah saya tertidur. Keturun dilala saat itu ngipi saya dimarahi mbak. Awakmu dikongkon maca Fatihah ndongakno mbah ngono kok lali. Saya kaget Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, iku mbah kula bener napa mboten Ustaz? Ya jelas mbahmu bukan mbahku ngono. Mengapa saya mengatakan itu mbahmu? Karena apa yang disampaikan persis ketika waktu di dunia, dan yang kedua tidak bertentangan dengan syariat. Jadi itu betul-betul mimpi yang luar biasa. Karena mbahnya seorang yang alim, seorang yang soleh, yang seorang ahli ibadah, dan yang disampaikan mengingatkan tentang ibadah, nasihat yang pernah diberikannya, dan tidak bertentangan dengan syariat. Ini adalah betul-betul karena bisikan malaikat, bukan mimpi biasa. Tapi kalau mbah wong soleh dadak menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan agama, itu walaupun menyerupai baik, tapi bukan baik, tapi nah, gampangnya ngoten lah Pak. Jadi kula jenengan kalau ada bisikan-bisikan yang dalam mimpi yang itu baik dan itu tidak bertentangan dengan syariat, itu berarti memang petunjuk, hasil istikharah yang bagus. Ya, karena itu kemudian Rasulullah menyatakan ma khaba man istasyara wa ma nabima man istakhara. Tidak akan merugi orang yang selalu mengedepankan musyawarah, dan tidak akan menyesal orang yang selalu beristikharah sebelum memutuskan suatu perkara. Nah, jadi nek kula jenengan arepe memutuskan sesuatu, musyawarah dulu. Iki sing apik iki. A atau B. Podo-podo gurune, podo-podo dosene. Nah, ini bingung non ngeten iki benar. Nah, kemudian kalau masih bingung, istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Jadi kesimpulannya, untuk mimpi baik atau tidak nanti lihat. Kalau memang alamatnya itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, itu berarti adalah bisikan malaikat, itu adalah berasal dari Allah. Tapi kalau kemudian karena bisikan atau alamat itu adalah menyangkut sesuatu yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, itu berarti bisikan dari setan.
Ngoten lah kira-kira. Bapak Ibu yang kami hormati, ngapunten Mbak. Kula badhe ten Madiun. Nggih. Jadi sementara cukup sekian nggih. Mudah-mudahan kula jenengan paringi sehat walafiat, panjang umur yang barokah, dan bertemu kembali pada Sabtu ketiga yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Bismillah.